tenaganya emang kerasa banget di belakang tuh. Joknya masih sama kayak di depan, bludru kayak gini, dan emang tidak fun to drive si rivalnya nih. Macem halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gue. Nah, kali ini gue mau ngebahas satu unit dari Toyota yang namanya udah nggak asing lagi di telinga kita, khususnya rakyat Indonesia, yaitu Toyota Corolla AE112 nih. Dan ini merupakan Corolla generasi ke-8 tuh. Generasi sebelumnya kalau teman-teman inget, itu adalah model yang paling populer ya di era 90, yaitu Greco. Dan ini generasi selanjutnya nih, Toyota Corolla All New Corolla nih. Kalau umurnya udah 20 tahun, dia tetap disebut Toyota Corolla All New. Meskipun umurnya udah nggak muda lagi, tapi tetap disebut All New. Nah, All New Corolla sebenarnya dia mulai beredar di Indonesia itu kalau nggak salah tahun 95 atau 96 gitu, dengan mesin yang plek-plek sama persis dengan yang digunakan Greco 4A FE. Bedanya cuma di interior dan eksteriornya. Kemudian di tahun 98 dia facelift nih, berganti kode jadi AE112. Kalau sebelumnya dia masih pakai mesin yang tadi gue bilang, mesin Greco tuh 4A FE. Nah, yang facelift dia ganti mesin nih, jadi 7A FE. Jadi mesinnya ganti dan ada beberapa bodinya yang berubah dari sebelum facelift atau unit yang pre facelift. Nah, kayak gimana mobilnya langsung kita bahas aja nih. Dan mohon maaf kalau di sini banyak banget becek-becekan karena cuacanya hujan, dan ini mobil gue minjem dari Om Reja nih. Om, pinjem dulu mobilnya ya. Udah izin ya sama Bang Dudut nih. Dan kita ada di GRT. Sip, kita langsung bahas aja. Yuk. Nah, yang tadi gue bilang itu kan ada sedikit perbedaan di sektor eksterior ya, antara yang AE111 dan AE112, terutama di bagian grillnya nih. Kalau yang generasi pre-faceliftnya dia nih, yang tahun 96 sampai 98, dia nih badge Toyotanya ada di sini. Dan grillnya itu dia nggak kepisah kayak gini. Ini udah agak-agak kayak BMW ya, misah begini grillnya. Grillnya chrome, sama di sini nih dia udah kristal multi reflektor. Kalau yang biasa tuh kayak masih mika buram gitu. Dah, gitu aja sih, simple banget sih ini di bagian depan ya. Khas-khas sedan tahun 90-an. Tuh, di sini ada panggangan satenya, terus ada washernya kayak kecurutan gitu, dan garis-garisnya cuma ini aja nih, lakukan seperti ini. Bumpernya juga masih simple, dan gue suka sih model-model sedan tahun 90-an seperti ini. Itu bagian depannya yang emang masih sangat simple. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya nih. Kalau lo lihat sekilas ya, ini masih ada beberapa sektor yang menurut gue ya, itu masih ada aura-aura grid Corolla-nya. Tapi yang lainnya itu beda lekukan-lekukannya. Di depannya itu dia agak apa ya, agak cenderung tegak di pilarnya ini nih, pilar A-nya. Kalau Greco tuh kayaknya ya lebih pipih gitu. Dan ini spionnya sewarna body, terus ada di sini side molding hitam kayak gini. Oh ya, gue lupa bilang kalau dia tuh pertama kali keluar trimnya itu ada XLI, ada SEG, kemudian ada yang S-Cruise. Tapi setelah facelift itu trimnya cuma ada dua, SEG dan XLI seperti ini. Dan ini tipe yang XLI tuh kayak gini tuh. Di sini blackout gitu. Kalau nggak salah yang SEG itu di sini dibikin lebih elegan gitu ya. Ada kayak krum kayak gini nih di sininya nih, set begitu. Dan antena nih. Kalau yang XLI itu antenanya masih manual di pilar
A ini. Tapi kalau yang SEG dia ada di buntutnya ini. Jadi kalau teman-teman nyalain atau nyetel radio itu antenanya otomatis pop up teman-teman. Kemudian velgnya seperti ini, dia udah cakram dengan profile bannya nih 17565 ring 14. Di depan udah cakram, sementara di belakang itu dia masih promo. Dan yang menurut gue cukup oke gitu di zamannya dia ya, itu dia suspensinya untuk di keempat ban ya udah independen semua nih di keempat ban ya. Kalau nggak salah tuh Altis tuh udah nggak gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu aja sih. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya. Nih kayak gini sih, masih simple banget ya. Ada badge Toyota, kemudian sini ada XLI atau XLI ya nyebutnya. Gue sih Indonesia aja ya, XLI 18. Kemudian lampunya ini udah kepisah gini ya, garis-garis gini. Dan yang kalau sebelum facelift itu dia kayak masih nyatu begitu. Tapi ini kalau diganti lampunya ke Toyota Conquest tuh ya, yang di Australia domestic market, New Zealand, dan ada beberapa negara gitu namanya Toyota Conquest, dipasang di sini itu lampunya kayak jadi lebih keren sih menurut gua. Tuh ada gitu badge Toyota. Kemudian di sini ada bacaan Corolla. Udah sih simple aja gitu ya. Bagian belakangnya tuh ada rear defogger. Dan ini kalau gue ya, gue lebih suka desain dari grade Corolla gitu. Kayak desainnya tuh lebih timeless gitu. Tapi itu menurut gue. Kalau menurut teman-teman, gue nggak tahu nih. Coba komentar di bawah nih. Anda semua itu lebih milih desain Greco atau si all new Corolla ini? Coba komen di bawah. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya aja. Yuk. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Nah, baby, kita coba masuk ke dalamnya atau kita kepoin bagian dan yang paling gue suka dari mobil-mobil jadul adalah ketika kondisinya emang masih standar teman-teman. Demen aja ngeliat ya, kayak di sini joknya masih bludru seperti ini, kain gitu. Enak aja dilihat. Nggak tahu ya, gue suka gitu mobil-mobil yang jok-joknya tuh bludru kayak gini. Kesannya tuh kayak klasiknya dapet teman-teman. Nah ini nih AE112 interiornya kayak gini. Dan sebenarnya nih agak beda sama yang pre-facelift ya. Kalau nggak salah ya, yang pre-facelift itu tipnya tuh di bawah nih, AC-nya di atas. Tapi ini tuh tipnya dia kayak punya space tersendiri gitu. Jadi kayak terintegrated sama si dashboardnya ini. Suka sih gue layout di bagian tengahnya ini gitu. Jadi ini kayak mobil-mobil modern nih. Dan tipnya nih, ini tipnya gue nggak tahu ini aslinya atau bukan, karena gue pernah naik AE112 dulu ya, itu tipnya kalau nggak salah Fujitsu nih, tapi ini Alpine, nggak tahu ya, karena waktu itu yang SEG, kalau ini kan yang XLI itu mungkin ininya beda. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa komentar di bawah nih. Dan ini belum ada airbagnya. Kalau yang SEG itu airbagnya udah 2 buah di bagian supir dan di bagian penumpang depan. Di sini udah ada airbagnya. Dan mobil-mobil di tahunnya dia ya, itu materialnya tuh masih soft touch bro. Ini soft touch tuh. Kalau mobil-mobil sekarang udah plastikan semua, tapi ini masih soft touch bahan-bahannya. Kita ke bawah, di sini ada kisi-kisi AC 2 buah, kemudian ada lampu hazard di sini pencetannya, dan ada jam digital di sini, air close ventilation, dan AC-nya seperti ini nih, ada defogger, kemudian pengaturan fan speednya. Oh, nggak ada heaternya ya. Kalau yang SEG itu ada heaternya, ini nggak ada heaternya. Dan pengaturan arah semburannya
Lanjut lagi nih, di sini ada ruang penyimpanan yang lumayan besar dan ini bisa dimanfaatin buat kalau teman-teman emang pengen ganti head unit ya, jadi double din gitu. Ini bisa dimanfaatin dan di sini ada asbak as usual, mobil-mobil tahun 90-an dan di sini bisa naruh-naruh, di bawahnya bisa naruh-naruh kayak kartu-kartu. Gitulah teman-teman. Gitu aja sih. Kemudian setirnya yang tadi gue bilang dia belum ada airbagnya. Setirnya 3 spokes gini, ini ngingetin kayak kita bawa Soluna atau Kijang kapsul juga kayak gini ya setirnya nih, modelnya begini. Kemudian instrumen cluster speedometernya kayak gini nih. Gue nggak tahu ya, ini simple tapi gue suka banget ngelihat layout instrumen cluster speedometer yang klasik kayak gini gitu. Apalagi ini kalau dulu nih ya, zaman-zaman waktu itu zaman kuliah nih biasanya diganti warnanya jadi putih. Gitu aja sih. Ini masih sangat sederhana tapi oke sih. Tuh kayak gitu tuh. Dan di sini ada indikator kalau pintu teman-teman masih ada yang belum rapat. Kemudian ya udah gitu aja, masih sangat sederhana teman-teman. Belum ada tilting ataupun teleskopik. Masuk ke sampingnya lagi, dia udah electric mirror walaupun belum auto retractable tapi udah cukup oke lah. Ada ruang penyimpanan lagi di sini dan door trimnya ini tuh. Ini masih lapisan-lapisannya tuh masih soft touch tuh. Kemudian di sini fabrics dan di sini handle-nya tuh kayak gini. Ada ruang akomodasinya. Kemudian kita lanjut lagi, joknya ini bahannya kayak gini, masih bludru gini ya, masih terhitung ini kondisinya masih bersih teman-teman, lumayan enak nih dudukin. Cuman kalau gua ngerasa nih duduknya kayak dia lebih commanding ya daripada Greco. Ini yang gua rasain ya. Sun visor belum ada kacanya yang XLI kayak gini, cuman yang di bagian penumpang nih udah ada. Kemudian spion buat ngeliat ke belakang nih yang di bagian sini itu dia udah ada cetokannya tuh. Di sini ada lampu bacanya dan seperti biasalah ruang akomodasi di sini yang capacity-nya itu cukup besar nih volumenya. Nah itu aja, dan ini nih yang manual 5 speed teman-teman. Di sini ada hand brake-nya. Dan pada zamannya si ANC ya, All New Corolla, itu rivalnya ada Civic Vario, kemudian Lancer CK4 dan 318i E36 BMW. Kemudian Mazda Lantis tuh, gue ingat Mazda Lantis. Itu merupakan rivalnya si All New Corolla ya di tahun 90-an teman-teman. Itu aja sih di bagian depannya. Sekarang kita coba move ke bagian belakangnya. Kita coba kepo ini bagian belakangnya. Yuk. Alright, sekarang kita coba ke bagian belakangnya nih. Dan wow, gue udah punya bayangan tadi sebelum masuk ke bagian belakang. Itu kayaknya sempit dan bener bro, sama sekali nggak ada leg space-nya tuh. Artinya leg room gue ya udah pas banget. Dan kayaknya ya, kan gue pernah bikin review tentang Grid Corolla ya. Kalau teman-teman nonton mungkin bisa klik link di atas, dan itu kayaknya lebih besar ya. Padahal dimensi Greco itu sebenarnya lebih kecil dari ini. Bedanya dikit sih. Tapi ini yang dimensinya lebih gede, itu space kabin di bagian tengahnya itu tidak sebesar Greco. Walaupun ya Greco bedanya cuman dikit aja sih, tapi kesannya yang gua rasain ya, itu lebih gede Greco ketimbang si All New Corolla ini teman-teman. Tuh di belakang kayak gini, hitungannya ya nggak gede-gede banget sih, tapi cukup kalau mungkin tinggi lu nggak setinggi gue ya. Gue tingginya 180 cm.
ada apa aja ya, nggak ada apa-apa. Di belakang tuh joknya masih sama kayak di depan, bludru kayak gini, dan headrestnya fix. Di door trimnya nggak ada apa kayak side pocket gitu ya, rata seperti ini. Tuh bahannya sama kayak di depan nih door trimnya. Di sini material empuk, di sini bludru kayak gini. Tuh di sini pencetan power Windows, dan ada ini nih apa armrestnya lumayan nih, kayak gitu aja sih. Dan nggak ada sabuk pengaman di bagian tengahnya ini. Nggak tahu ya kalau yang tipe SEG, soalnya ini kan yang tipe XLI di bawahnya dari SEG. Tapi so pasti ya, mobil zaman dulu tuh udah pasti ada asbak ya. Mobil-mobil 90, terus mobil-mobil early 2000-an gitu ya, itu masih mengakomodir para perokok. Itu aja sih. Sekarang kita coba kepoin bagian mesinnya. Teman-teman pasti pengen lihat mesinnya kayak gimana. Yuk kita coba kepoin bagian mesinnya. Ini nih mesinnya. Valve EFI, Electronic Fuel Injection, artinya mesinnya udah injeksi. Dan mesinnya ini punya kode 7A FE nih. Jadi yang mesin 7A FE itu lahir di tahun 1800 nih. Artinya yang pre-facelift atau yang sebelum tahun 98 dari si all new Corolla ini, dia pakai mesin yang sama dengan yang digunakan di grid Corolla tuh, 4A FE teman-teman. Gitu, 16 valve EFI 1800 cc. Kalau yang 4A itu masih 1600 cc. Dan si 7A FE ini dia punya keluaran output sebesar 120 horsepower dan torsinya itu sekitar 156 Nm gitu sih. Nih mesinnya kayak gini, yang tadi gue bilang 16 valve, kemudian dia udah injeksi, dan tenaga yang tadi itu dialirkan ke penggerak roda depan teman-teman. Itu aja sih di bagian mesinnya. Yang ini mesinnya hitungannya cukup bandel, dan as you know gitu Corolla gitu spare partnya melimpah lah, nggak usah dipikirin soal available dari suku cadangnya teman-teman. Itu aja di bagian mesinnya. Sekarang kita rasain kayak apa sih si 7AFE ini ketika kita bawa jalan. Yuk kita langsung bawa jalan aja. Baby, you get me out there fine. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Gimana rasanya yang gue rasain tadi ya ketika awal jalan gitu. Kalau lu pernah bawa Greco atau Soluna gitu ya, sekitar 12 lah gitu. Makanya rasa berkendaranya itu nggak signifikan beda banget gitu. Tentang tenaganya, all new Corolla ini dia kan ada dua engine tuh, yang masih 4A FE sama yang udah 7A FE. Bedanya sih di CC. Yang 4A itu sama kayak Greco tuh masih 1600, kalau yang ini udah 1800. Beda 10 HP pada barunya ya. Kalau sekarang kan ini mobil udah berapa tahun gitu, udah 10 tahun, bahkan lebih ya, 20 tahun kali ya. Jadi tenaganya udah nggak sama lagi kayak waktu barunya teman-teman. Pasti ada depresiasi lah, karena usia pakainya juga kan gitu. Tenaganya emang kerasa banget di torsi bawahnya gitu. Torsi bawahnya tuh ngisi banget. Dan tadi sempat ngepoin dikit, ternyata dia ini masih pakai tali gas gitu. Jadi feeling gasnya itu emang respon banget, masih respon banget gitu. Kemudian konsumsi bahan bakar, gue belum ngitung banget. Ya paling ini 110, 111 masih bisa ya dalam kota ya.
atau keluar kota gitu lebih kali, karena balik lagi ke gimana kondisi mobilnya. Makin mobil nggak sehat itu bahan bakar bisa lebih boros gitu, fuel consumption-nya bisa lebih boros dari ketika mesinnya sehat. Ya namanya juga mobil yang udah puluhan tahun, tapi overall ini mobil masih enak banget sih. Tuh pijakannya tuh, tarikannya bawahnya enak banget. Kemudian suspensi nih, ini juga yang jadi satu keunggulan dari si Corolla nih. Suspensinya tuh empuk dan agak ngayun sih, agak ngayun gitu. Cuman kalau buat lu santai-santai gitu, nggak berkendara secara agresif, ini sih nyaman banget. Kayak semacam bantingannya ya, emang di setup buat comfort oriented gitu. Jadi ya emang nyaman. Walaupun ya udah lama banget sih ini pernah naik all new Corolla ini, di tengah tuh diisi 4 orang yang ya badannya average lah kayak gua gini semua. Itu soknya agak turun tuh, agak mentok-mentok kalau kena polisi tidur teman-teman. Jadi gitu, soknya emang gampang turun, dan katanya sih ganti sok ke yang soknya lebih keras itu aja. Cuman ini empuk banget, tapi dari empuknya itu ada yang memang harus dikorbankan gitu, kayak kayak body roll gitu. Mobil empuk-empuk gini kan cenderung punya body roll yang kerasa banget gitu, karena ya karena suspensinya empuk gitu, gampang gitu. Kalau mobil-mobil suspensinya keras malah cenderung punya body roll yang lebih lebih enak, lebih rigid gitu teman-teman. Enak ini mobil gitu sih. Kemudian nih visibility nih. Nah kalau visibility ini enak loh, ke depan tuh masih commanding, terus pilar A-nya ini nggak ganggu ketika lu butuh visibility ke kanan gitu. Lu mau berpindah lajur atau lu mau putar balik, ini nggak mengganggu, enak. Ke belakang juga ngelihatnya enak gitu. Visibilitasnya pokoknya ini terhitung friendly banget gitu. Bahkan kalau lu baru belajar mobil, ini visibilitasnya enak banget. Tapi ya ini emang kalau boleh sedikit compare gitu. Ngabers ngabers. Hati-hati bro. Lanjut lagi nih, kalau mau sedikit boleh compare, emang tidak se se fun to drive si rivalnya nih. Macam dia nih, angkatan dia nih Vario gitu. Bahkan dulu gue sempat punya, ya walaupun umurnya nggak sama gitu tahun pembuatannya. Lancer yang GLXi itu lebih enak, GLXi loh driving positionnya. Ya walaupun dia bukan seliting banget gitu, litingannya dia kan ini Lancer CK4. Sama satu lagi rivalnya 318i 36 BMW. BMW sih ya udahlah ya, apa, fun to drive-nya dapat banget, itu aja sih. Cuman ya ini ya average aja gitu. Terus feel feel setirnya juga apa, feelnya nggak bagus-bagus banget, average aja gitu. Cuman nyaman aja sih, dan bahkan terlalu enteng gitu power steeringnya, karena dia masih hidrolik nih. Ya iyalah, di zamannya dia emang masih pakai oli gitu, belum EPS yang kalau lo kenceng dia bakal memberat diri teman-teman gitu sih. Tuh setirnya nggak, masih agak kurang apa ya, kurang greget gitu. Itu aja sih kayaknya. Ngomongin soal spare part nih intinya, ya Corolla Corolla gitu, Toyota as you know spare partnya udah pasti gampang dicari. Terus ini mesin juga terkenal cukup badak. Jadi kalau menurut gua nih, buat teman-teman yang baru beli mobil, kemudian baru bisa mobil, tapi pengen mobil-mobil yang hitungannya ya termasuk tua sih ya, walaupun nggak tua-tua banget gitu, terus ngerawatnya gampang, menurut gua all new Corolla itu masih oke lah buat buat lu cari gitu, buat lu hunting. Kalau nggak salah di Flash Market tuh harganya ada di range 40 sampai 60, depend on condition juga teman-teman
Itu aja sih. Dan gue sedikit ngeralat nih, ternyata ya ini tuh belum ABS ya. Tadi gue cari di engine bay-nya itu nggak ada modul ABS. Yang ABS itu SEG. Jadi ini belum ABS. Bedanya tuh yang XLI sama yang SEG itu nggak ada airbag nih. Kalau XLI gitu nggak ada airbag. Kalau yang SEG ada airbag, teman-teman. Kekedapan kabin average aja lah ini, suara masih masuk, suara mesin masih masuk, tapi ya udahlah ya, ini kan seperti yang gue bilang, mobil udah puluhan tahun gitu, gue juga nggak tahu nih kondisinya gimana. Jadi kekedapan kabinnya nggak, kalau gue ngomong itu bisa sangat subjektif banget. Bisa jadi Corolla yang lain yang lebih main kondisinya itu lebih bagus, itu aja. Tapi pada intinya mobil ini sangat-sangat layak dimiliki. Tapi not ya, ini mobil nggak dijual nih, gue minjem aja nih sama Om Reja nih. Thank you ya Om, udah dipinjemin mobil ya. Kayaknya itu aja sih vlog gua kali ini. Kalau ada teman-teman yang lebih paham tentang Corolla, itu bisa nambahin informasi-informasi yang kurang di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama pinter dan belajar bareng, dan literasi kita tentang kendaraan bisa bertambah, teman-teman ya, belajar bareng lah. Gitu aja sih. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, happy weekend.